Setiap kali melihat rumah yang disewakan selalu berganti penghuni, pasti akan menimbulkan tanda tanya. Apalagi jika kebanyakan penyewanya hanya tinggal dalam waktu singkat saja. Kejanggalan inilah yang diceritakan seorang netizen di Jawa Tengah, ketika menemukan sebuah rumah di ujung jalan perumahan yang sudah hampir setahun tidak berpenghuni. Setiap kali ada penyewa baru masuk, pasti tidak akan bertahan lama. Menurut seorang warga perumahan, Amrizal Bahari, paling lama, rumah itu ditempati hanya selama sebulan, sebelum penyewa memilih keluar mencari tempat tinggal lain. Karena seringnya penyewa keluar masuk, muncul gosip di kalangan warga sekitar, tentang misteri yang menyelimuti rumah itu. Padahal, jika dilihat dengan mata kasar, rumah tersebut sangat bagus dan terjaga dengan baik. Pada pagi itu, masuk notifikasi di grup WhatsApp menandakan ada gosip terbaru. Kak Zulfikar yang terkenal sebagai wartawan kompleks memberitahu, kalau rumah angker itu sudah ada yang menempati. 3 bulan berlalu, penghuni baru rumah itu tidak menampakkan tanda-tanda akan keluar, dan mencari tempat tinggal baru. Sehingga, keberaniannya tinggal seorang diri di rumah angker tersebut, menjadi perbincangan warga dan grup WhatsApp komplek. Namun, tak disangka-sangka, penyewa baru bernama Ilham itu tiba-tiba datang ke rumah Zulfikar meminta tolong untuk membantu melihat-lihat keadaan tempat tinggalnya. Wajahnya kelihatan resah, dan tanpa diminta, dia cerita panjang lebar, mengenai masalah sebenarnya yang dihadapi selama 3 bulan menyewa di rumah itu. Ilham menceritakan apa yang membuatnya resah. Ilham mengaku, dia menyewa rumah itu karena harganya yang lumayan murah. Apalagi rumah itu bagus dan dekat dengan tempat dia bekerja. Pada awalnya, tidak ada kejadian aneh yang terjadi di rumah itu. Tetapi Ilham kerap mendengar bunyi seolah-olah ada sesuatu yang merangkak dan berlari-lari di atas plafon rumahnya. Awalnya Ilham mengira hal itu adalah tikus, jadi Ilham tidak berpikir hal-hal yang menyeramkan. Hingga pada suatu hari, Ilham singgah ke rumah untuk mengambil barang yang tertinggal sekitar pukul 1 malam. Namun darahnya berdesir karena menyangka ada maling di dalam rumahnya. Saat ia melangkah masuk rumah, Ilham dengan jelas mendengar bunyi tapak kaki seseorang. Tetapi, ketika diperiksa tidak ada siapapun di sana. Malah, keadaan di dalam rumah juga seperti biasa saja. Saat itu, Ilham merasa aneh, bagaimana jendela dapurnya bisa terbuka lebar. Lebih aneh lagi, ada sehelai daun kering di dalam tempat cuci piring. Padahal, di belakang rumahnya tak ada pohon. Di hari berikutnya, selepas selesai sholat dan makan malam, Ilham menghubungi pacarnya. Panggilan itu sudah menjadi rutinitasnya. Karena kalau tidak, pacarnya yang bernama Rere akan mencarinya sampai ke lubang cacing. Di saat ia sedang asyik mengobrol dengan pacarnya, Ilham tiba-tiba merasa ada sekelibat putih melintas di bagian dapur yang menghadap sofa tempat dia duduk di ruang tamu. Dengan ditemani Rere di ujung telepon, Ilham memberanikan diri memeriksa dapur. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak ada siapapun di dapurnya. Sepanjang malam, Ilham kepikiran mengenai sosok putih yang dilihatnya tadi. Itu bukan hayalan. Ia pun tak bisa tidur malam itu karena terbayang-bayang sosok putih yang melintas di hadapannya tadi. Walaupun tidak terlihat secara jelas, namun Ilham tahu sosok putih yang dia lihat itu menyerupai seorang wanita dan berambut panjang. Ilham langsung merinding mengingat apa yang dia lihatnya tadi. Untuk menghilangkan perasaan takutnya, Ilham membuka MP3 ayat Al-Quran di dalam ponselnya. Seketika, rasa tidak tenang itu hilang dan dia akhirnya tertidur. Keesokan harinya, ketika sedang mandi, Ilham merasa di pergelangan tangan kirinya terdapat bekas luka seperti cakaran kucing. Apabila disentuh, lukanya terasa perih. Beberapa bagian lain badannya, seperti di betis, leher dan kaki, juga mengalami bekas cakaran yang sama. Namun Ilham tidak memperdulikan hal tersebut dan kembali beraktivitas. Siang itu, sehabis pulang kerja, Ilham sekali lagi melihat sekelibat sosok yang sama di bagian dapurnya. Bedanya kali ini, sosok yang dilihatnya dalam bentuk yang jelas dan nyata.
Sosok itu memandang tepat ke arah wajah Ilham. Muka makhluk itu menakutkan dan sukar bagi Ilham menggambarkan rasa ketakutannya itu. Semakin dipandang, makhluk itu semakin mendekatinya, yang membuat Ilham merasa takut hingga ia jatuh ke lantai dan pingsan. Seiring berjalannya waktu, Ilham tetap bertahan selama hampir 4 bulan di rumah itu karena tidak ada tempat lain. Selain itu, dia juga sedang berhemat untuk persiapan pernikahan. Lagi pula, makhluk itu sekadar memerhatikannya saja, namun tidak pernah membuat gangguan lain seperti merasukinya. Apa yang membuat Ilham tidak tahan, adalah sosok itu muncul tidak pandang waktu. Selain itu rumah kontrakannya juga bau busuk dan dia sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Sementara itu, Zulfikar berkata, ia mengenal seorang ustadz, dan meminta bantuannya untuk membersihkan rumah yang ditempati Ilham. Alhamdulillah sosok itu sudah hilang dan tak pernah mengganggu Ilham kembali.